Harus, Bu. Wajib. Harus ya, wajib Iya, ya. Oke, ini yang perlu kita tekankan ini, Iya, harus jadi diwajibkan ini. sangat-sangat wajib terutama untuk daerah di Papua karena memang harus kita memiliki guru-guru yang profesional untuk ngajar-ngajar siswa-siswa yang ada di daerah Benar. Papua. Lalu untuk guru-guru yang kami harapkan bergabung di dalam PPG dalam jabatan, jangan takut, bahwasanya ketika telah memenuhi syarat silakan langsung melakukan pendaftaran. Buka akun SIM PKB-nya. Apabila lupa akun SIM PKB ataupun lupa passwordnya, silakan berkoordinasi dengan dinas ataupun dengan kami melalui ULT kami namanya Perahu Layar. Halo, apa kabar sahabat podcast di manapun berada? Senang sekali saya Aneli Mansura kembali menemani Anda atau kita semua kembali dalam podcast untuk edisi kali ini. Selamat datang di podcast Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua Barat. Dan tentunya podcast ini menghadirkan informasi, inspirasi dan juga berbagai program strategis ya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya ya. Dan pada episode kali ini atau pada saat ini ya sebuah program yang sangat penting tentunya bagi para guru nih ya, yaitu program pendidikan profesi guru atau singkatannya itu PPG ya. Dan mengapa program ini penting dan siapa saja yang dapat mengikutinya dan bagaimana untuk perkembangannya penjaringan PPPG di wilayah Papua Barat dan juga Papua Barat Daya ya. Oke, kita ikuti bersama podcast kali ini. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Oke, sudah hadir bersama saya kedua narasumber kita. Paling bagusnya tuh beliau berdua langsung kenalan aja ya, biar kita tahu nih. Mungkin dari sebelah kiri saya, maaf ini bukan cerdas cermat ya. Mungkin yang di tengah saya, silakan. Oh, yang di tengah. Oke, baik. Terima kasih. Salam kenal. Nama saya Suharman. Saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua Barat. Salam hormat buat Sobat RRI Manokwari semuanya. Iya. Selanjutnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Givari Renovin Rizano. Saya di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua Barat. Jabatan saya penanggung jawab program pendidikan profesi guru di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Oke, baik, terima kasih. Saya panggilannya Pak Boleh apa saja, Bu. Suharman ya. Pak Arman. Pak Harman ya. Kalau di sana, soalnya tadi saya dengar namanya panjang sekali. Oh ya, boleh Pak Ovin aja. Pak Ovin ya. Iya. Oke, baik Pak Harman dan juga Pak Ovin. Oke, kita bincang-bincang di podcast kali ini nih tentang jalan menuju guru profesional dan tunjangan profesi guru ya. Tentunya topik ini menarik nih ya. Sangat. Biar para guru juga tahu atau juga pemirsa tahu ya apa sih ya guru profesional dan mengapa ada tunjangan profesi guru ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan program profesi guru atau PPG ini. Mungkin dari Pak Harman dulu nih. Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti halnya kita membutuhkan lisensi mengemudi. Oke. Meskipun seseorang itu mampu membawa mobil atau membawa motor, tetap membutuhkan lisensi dari pihak yang berwenang, yaitu surat izin mengemudi. Demikian juga terkait dengan program pendidikan profesi guru. Meskipun kita sudah menempuh kuliah selama 4 tahun, memahami tentang praktik pedagogis, namun tetap dibutuhkan sebuah pengakuan, yakni melalui sertifikasi pendidikan program profesi guru. Begitu, Bu. Jadi, dan kenapa sampai ada PPG ini? Agar ini menunjang pemenuhan kompetensi dan juga menunjang kesejahteraan kepada guru-guru itu tersebut. Berarti PPG ini penting ya? Sangat penting. Oke. Berarti sertifikasi guru harus ada begitu. Setelah kuliah 4 tahun nih ya. Betul. Ya, mungkin dari
Pak Ovin mau ditambahkan? Ya kalau tadi ibaratnya kalau Pak Suharman menyampaikan ibaratnya itu lisensi ya Bu ya. Kalau saya itu ibaratnya itu program ini spesialisnya guru. Kalau dokter itu spesialis. Nah, kalau ini guru yang sudah kuliah pendidikan selama 4 tahun lalu diikut lagi program pendidikan profesi guru atau itu spesialisasi dari eh, pendidikannya tersebut. Itu untuk mewujudkan guru yang profesional. Iya. Menurut saya itu penting. Itu ada standarnya. Ada. Itu standarnya seperti apa nih? Untuk menjadi guru yang profesional, pasti kan ada hal-hal atau ada bagian-bagian yang mesti harus diwujudkan misalnya untuk jadi seorang profesional nih. Ya. Dari Pak Herman. Oh, nih. dari saya Oke, dulu. kita santai aja nih. Iya, jadi kalau terkait dengan standar, tentu ada standarnya dalam melakukan pembelajaran oleh guru-guru, yaitu memiliki kompetensi kepribadian, sosial, emosional, dan kepribadian, sosial, pribadi, dan profesional. Iya. Nah, dari situlah melalui pendidikan profesi guru ini kerjasama dengan LPTK, guru-guru mengikuti semacam peningkatan kompetensi lagi untuk memenuhi kompetensi tersebut. Nah, kita berbicara ada tujuan berarti kan ada manfaatnya nih. Nah, Ya. untuk manfaatnya sendiri dalam mengikuti PPG ini apa Pak Ovin? Kalau manfaat itu bagi gurunya atau Manfaat dari gurunya pasti ya. pastinya? Iya. Yang jelas kalau manfaatnya yang lebih dominan ya Bu ya, itu untuk syarat mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Dari mengikuti program ini sudah diakui dia memiliki lisensi atau sudah spesialisnya mengajar di bidang tersebut. Itu salah satu manfaatnya guru tersebut yang jelas kompetensinya meningkat secara profesional lalu juga mendapatkan tunjangan profesi guru tadi. Seperti itu. Atau kalau kita sering nyebutnya itu sertifikasi guru. Sertifikasi guru. Iya. Nah, untuk program ini sendiri apakah sudah pernah disosialisasikan dan mungkin podcast kali ini juga sebagai bentuk sosialisasi nih. Iya, betul. Iya, mungkin dari Pak Herman selain di sini mungkin sudah ada pernah disosialisasikan begitu? Iya, benar. Jadi terkait dengan program pendidikan profesi guru ini telah kami lakukan berbagai upaya agar informasi penjaringan peserta PPG ini dapat diketahui oleh seluruh guru-guru yang memenuhi kriteria di Provinsi Papua Barat maupun Provinsi Papua Barat Daya. Yang kami lakukan pertama tentu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan. Kabupaten dan Kota Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat Daya. Lalu selanjutnya juga kami melakukan pesan broadcast melalui WhatsApp. Oh, iya. Ya, tapi WhatsApp-nya ini kepada ketua kelompok kerja. Jadi melalui MGMP, KKG, ataupun MKKS, K3S. Iya. Kami harapkan ketua-ketua kelompok kerja inilah yang membantu menyebarkan informasi ini kepada guru-guru yang ada di lingkup kelompok tersebut. Berarti hanya seorang pendidik aja atau guru saja yang bisa mengikuti program ini ya? Betul, Bu. Betul ya? Ya. Nah, untuk materi yang dipelajari selama mereka mengikuti PPG ini apa saja nih? Kalau untuk materinya itu materi yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku ya Bu ya. Oke. Kalau sekarang itu lebih fokus dia menyesuaikan dengan mata pelajaran yang dia ajar sekarang. Oh iya. Misal guru tersebut mengajarnya di kelas 1 atau guru SD kayak gitu. Spesialisasinya nanti difokuskan untuk guru SD. Jadi dia kalau di S1 kemarin dia waktu kuliah, dia kan global itu Bu, masih universal kan Iya. pendidikannya. Nah, kalau PPG dia difokuskan materinya untuk fokus di anak kelas 1. PGSD kayak gitu. Begitu juga dengan guru-guru mata pelajaran lain. Seperti itu. Ya,
Sahabat podcast, kita masih dalam podcast bersama dengan narasumber kita, Jalan Menuju Guru Profesional dan Tunjangan Profesi Guru ya, untuk pemirsa podcast RRI Net di manapun berada. Iya, kita kembali lagi nih. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan PPG sendiri di Papua Barat dan juga di Papua Barat Daya. Ini mencakup Papua Barat sama Papua Barat Daya ya? Iya, Ya, Oke, betul. mungkin dari Pak Harman dulu. terkait dengan perkembangan penjaringan peserta program pendidikan profesi guru di Papua Barat maupun Provinsi Papua Barat Daya. Untuk saat ini nanti secara rinci disampaikan sama Pak Ovin, untuk saat ini kurang lebih baru 50%. 50% yang melakukan konfirmasi keberminatan. Ada beberapa hal faktor yang kami temukan. Pertama adalah akses. Akses berdasarkan geografis dan juga berdasarkan keterjangkauan internet. Ada beberapa daerah yang sinyalnya masih belum bagus sehingga informasi-informasi ini belum sampai. Lalu juga masalah geografis juga sehingga ada beberapa informasi ini yang memang harus kami datangi secara langsung juga. Dan faktor-faktor lainnya adalah data-data ini memang masih data secara umum, bahwasanya bahkan ada yang belum menyelesaikan S1 pun menjadi dalam daftar sasaran. Iya. Oleh karena itu memang kita perlu melakukan sortir kembali lagi di dalam penjaringan peserta program PPG tersebut. Seperti itu, Bu. Ditambahkan sama Pak Ovin. Oh ya, kalau untuk perkembangannya PPG ini di Papua Barat dan Papua Barat Daya, itu data yang kita peroleh dari pusat itu sebanyak 4.580 sasaran guru yang namanya berhak menerima manfaat dari program ini. Namun sampai sejauh ini baru berprogres 50% yang menyatakan berminat untuk mengikuti program ini. Itu sebesar sekitar 2.200-an, Bu. Ya. Itu kalau data yang saya tarik Yang belum kemarin. ya? Yang itu yang sudah. Yang sudah, Jadi masih ada 2.200 lagi yang belum. yang belum. Nah, PR kita itu untuk yang 2.200 ini tadi yang belum melakukan konfirmasi atau keberminatannya itu minat atau tidak karena terkendala akses. Aksesnya tadi seperti Pak Suharman bilang, mulai dari akses internet, akses lokasi, geografis, dan bahkan banyak data-data yang mereka tarik secara umum. Iya. Jadi ada guru, memang dia guru, tapi balik lagi kompetensinya tidak sesuai. Dia ditarik sebagai memang mengajar, tapi rupanya dia lulusan SMA. Itu kan banyak itu di sini. Iya. Nah, itu perlu kita konfirmasi. Yang seperti itu nantinya akan ditarik ke program yang lain. Iya. Yang program S1, yang belum S1. Seperti itu, Bu. Nah, tadi kan Pak Ovin sempat mengatakan ada 4.580 guru yang Ya, menjadi sasaran penjaringan dan ada yang masih belum nih. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai hal ini, apakah program ini diharuskan begitu? Diharuskan untuk semua mengikuti atau tanpa paksaan ini? Harus, Bu. Wajib. Harus ya, wajib Iya, ya. Oke, ini yang perlu kita tekankan ini, Iya, harus jadi diwajibkan jadi ini. sangat-sangat wajib terutama untuk daerah di Papua karena memang harus kita memiliki guru-guru yang profesional untuk ngajar-ngajar siswa-siswa yang ada di daerah Benar. Papua seperti Kalau itu. di Papua Barat ataupun Papua Barat Daya minatnya cukup besar ya? Besar Sampai sih, Bu. bisa terjaring 4 ribuan itu ya? Kalau terjadi sasarannya, Bu. Sasarannya, Targetnya 4.000 Dan guru. selama ini setelah menjalani sosialisasi atau ini, apakah sudah ada peminatnya yang sudah bisa ya kita lihat lah? Ya, itu sekitar 2.000 lebih. Oh, luar biasa. Masih ada setengahnya tadi, Iya, 50% berarti tadi. itu kesadaran diri sendiri ya. betul, Kalau mau maju ya harus begitu. Iya, betul. Iya, baik. Nah, untuk semua ini kan pasti ada pihak-pihak yang tentunya menjadi andil ya sebagai peran yang punya peran. Nah, di sini kan pentingnya peran dinas pendidikan. Nah, dari Pak Harman, keberhasilan program PPG ini kan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Ya, ibarat kita bangun
rumah, pondasi, kalau satu orang saja bekerja kan tidak akan jadi tuh pondasinya. Betul, Ya, silakan Betul. Pak Arman. Ya, jadi tentu di dalam penjaringan peserta program PPG ini keberhasilannya bukan hanya dari baik GTK Provinsi Papua Barat saja. Ya, Tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama dari kepala dinas ataupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya sebagai pembina guru-guru di wilayah kerjanya, dan saat ini Bang koordinasi tetap berjalan langsung yakni dengan adanya admin dinas yang menangani program profesi guru. ya, Selanjutnya tentu kami harapkan juga kepada ketua-ketua kelompok kerja untuk membantu menyebarkan informasi-informasi terkait dengan penjaringan program profesi guru ini. Tak kalah pentingnya lagi ini adalah peran dari yayasan. dari yayasan. Iya, karena kita bisa sadari bahwa jumlah sekolah swasta itu lebih banyak daripada sekolah negeri. Ya, benar. Dan guru-gurunya juga demikian. Guru-guru yang tersebar di sekolah swasta banyak juga dibanding dengan sekolah negeri. Bahkan ada yang ngajar di sekolah negeri juga ngerangkap nih di sekolah swasta. Betul. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dukungan dari yayasan baik itu YPK, YPPK, YPPGI, Advent, Yapis, dan Muhammadiyah. Ini merupakan yayasan-yayasan pendidikan di Provinsi Papua Barat maupun Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki sekolah-sekolah, dan kami perhatikan ada juga guru-gurunya yang ada di situ. Ya, Nah, jadi kami harapkan untuk membantu juga untuk menyebarkan informasi-informasi terkait dengan keberminatan guru-guru yang berada di wilayah sekolah-sekolah yayasan tersebut. Dan terakhir ya tentu kepada ketua kelompok kerja untuk membagikan informasi, dan yang lebih penting adalah teman-teman guru. Karena kami ini sekarang lagi juga melakukan broadcast, tetap melakukan broadcast. Jadi ketika ada broadcast ini sampai pesan ini sampai kepada Bapak dan Ibu teman-teman guru, tolong bantu juga disebarkan kepada guru-guru yang lainnya sehingga ini bisa sampai gitu. Karena kami saat ini belum memiliki data secara umum tentang data kontaknya. ya. Jadi yang ada yang kami sebarkan, begitu. Nah, tadi disampaikan Pak Ovin juga kondisi geografis ya. Betul. Nah, ini kan guru-guru juga harus tahu mengapa harus mendaftar ya. Karena seringkali kan kesempatan untuk mengikuti program ini terlewat begitu saja ya. Entah tidak punya minatkah atau memang belum maukah, atau mungkin selain kondisi geografis atau untuk program ini juga memakai biaya begitu. Oh, enggak. Jadi Nah, ini nih perlu yang iya, kita betul. Untuk program ini 100% gratis. gratis ya. Pendidikannya, Oke. dan juga pendidikannya ini lebih fleksibel Bu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya, Kalau tahun sebelumnya itu kita datang ke kampusnya langsung. oke. Oke, lalu dirubah lagi regulasinya secara Zoom melalui Zoom daring, Zoom meeting kan. Nah, tapi karena aksesnya tadi 3T segala macam susah kalau untuk ikut Zoom terus. Akhirnya dirubah lagi regulasi yang terakhir ini yang paling mudah sehingga kita bisa menjaring sampai 4.000 guru. Itu sistem pendidikannya belajar secara mandiri melalui apa namanya tuh platform, Bu. Platform yang di-download namanya itu Ruang GTK di Rumah Pendidikan. Nah, itu mereka nanti belajar berapa modul, 3 modul. Nanti dari 3 dia pelajari ini lanjut mengerjakan jurnal, dan terakhir itu baru mereka melakukan ujian. Ujian ini yang baru secara daring cuma 1 hari. Ya, Itu nggak sampai 1 bulan. oke. Itu dipermudah, sangat dipermudah dibanding dengan PPG di tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu, dalam waktu 1 bulan mereka bisa mendapatkan sertifikasi atau sertifikat pendidik atau yang disebut serdik untuk memperoleh manfaat-manfaat seperti tunjangan profesi guru. Iya. Itu. Iya, seandainya saat ini kan ada pemirsa podcast yang lagi nonton RRNet nih. Nah, seandainya profesi mereka sebagai seorang guru nih. Nah, mereka ingin tahu lebih lanjut nih, kira-kira mendaftar ini lewat mana? Ataukah ada aplikasinya atau ada linknya? Oke, silakan dari Pak Harman atau Pak Ovin nih. Ovin aja kan. Oke, Pak Ovin. Oke, silakan Pak Ovin. Oke, kalau misalnya
pemirsa guru yang sedang menonton langsung ini Iya. itu mengaksesnya itu melalui aplikasi SIM PKB. SIM PKB. Ya, aplikasinya SIM PKB. Itu nanti prosesnya nanti mendaftarnya di sana, mengajukan berminat dulu di sana, lalu setelah mengajukan berminat prosesnya itu lalu lanjut ke mendaftar. Seperti itu, Bu. Berarti jangan lupa pemirsa podcast daftar lewat SIM SIM PKB, ketik aja di Google SIM PKB itu langsung masukkan email atau nama guru yang sudah disediakan oleh operator sekolah. Kuncinya kalau itu data-datanya di operator sekolah. Berarti nanti mereka buka tinggal mereka lengkapi persyaratannya Iya, ya. betul seperti itu. Oke, oh, luar biasa. Ya, dan kan tadi kita sudah berbicara tujuan, manfaat. Nah, dampaknya ini yang seringkali kita harap berhasil ya, mengenai dampak bagi dunia pendidikan. Ketika semakin banyak guru untuk mereka bisa memperoleh sertifikasi ini, sertifikasi pendidik pastinya ya. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh guru secara individu, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi, Mbak Harman. Oke, baik. Terima kasih untuk sobat podcast RRI Manokwari. Jadi dampak program pendidikan profesi guru secara keseluruhan di Indonesia adalah untuk mendorong distribusi guru. Jadi pemerataan guru secara merata. Jadi sekarang ini kan kadang kita masih temukan satu sekolah kadang ada masih merasa kekurangan guru. Iya. Di sekolah lain merasa ada kelebihan guru, terutama untuk mata pelajaran tertentu. Benar. Dengan sertifikasi guru itu merupakan upaya dari pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan guru itu sendiri, terutama dalam menunjang kinerjanya dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan juga dari sisi lain adalah membantu pemerintah daerah untuk mendistribusikan guru secara merata. Karena kenapa? Karena syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi adalah apabila terpenuhi 24 jam mengajar selama seminggu. Ketika di sekolah ada guru yang merasa, wah dia nggak bisa memenuhi beban jam mengajarnya 24 jam, otomatis dia harus mencari sekolah lain. Sekolah-sekolah yang sebenarnya memang di situ kekurangan guru. Oleh karena itulah dari sisi kebijakan, dari segi regulasi dan pemerataan guru, ini adalah dampak dari PPG. Lalu dampak untuk murid adalah tentu kembali apabila kesejahteraan guru itu terpenuhi, maka otomatis motivasi guru mengajar juga meningkat. Dan beberapa guru yang saya wawancara demikian. Jadi kadang dana BOS masih terlambat. Guru harus beli printer. Kadang guru menggunakan dana tunjangannya itu tersebut untuk beli printer dulu. Nanti setelah itu baru diganti oleh sekolah. Ada juga, pernah saya wawancara guru juga. Ada guru-guru yang terbantu dengan bisa membeli BBM dan sebagainya untuk ke sekolah dari sertifikasi tersebut. Dan tentu juga pengalaman-pengalaman pembelajaran melalui LPTK di pendidikan profesi guru yang lebih linearitas lagi dengan mata pelajarannya akan membantu guru di dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan maupun asesmen pembelajaran di kelasnya masing-masing yang tentu berdampak kepada murid juga. Gitu. Dari Pak Ovin mau ditambahkan? Kayaknya sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Oke, sekarang kita bicara tantangan ini. Tantangan ini pasti bukan tantangan dari guru saja, pasti dari pengelola juga ada nih ya. Mungkin tantangan-tantangan apa saja nih? Tadi kan Pak Ovin juga sempat menyampaikan masih ada PR nih. Iya. PR itu kan berarti pekerjaan rumah yang harus dikerjakan tuh. Betul. Silakan. Kalau saya sih teknisnya lebih ke tantangannya itu yang pertama sulit koordinasinya dengan guru-guru yang memang mungkin ya daerahnya memang terpencil ya seperti itu. Terus data sasarannya itu masih mencampur umum. Jadi ada guru agama juga yang keikut program menjadi sasaran. Padahal kalau guru agama itu baliknya ke Kemenak. Seperti itu. Oke, nah ini kan sebenarnya penting sekali program ini. Secara tidak langsung ini kan juga bisa
berpengaruh untuk kesejahteraan guru ya. Betul, Benar ya? betul, sangat. Itu kenyataan. Tapi memang betul Pak Harman dan juga Pak Ovin. Kalau di Manokwari mungkin ya ketersediaan guru mungkin oke lah ya. Tapi kasihan untuk anak-anak kita ya yang ada di daerah-daerah terpencil seperti umpamanya saja di SP sana. Nah, itu bahkan mereka masih sangat kekurangan guru ya. Bahkan guru agama pun bisa merangkap untuk pelajaran lain Iya, gitu. betul. Nah, itu memang berarti penting sekali untuk program ini biar mereka bersertifikasi. Iya. Ya. Oke. Nah, Makanya nggak apa-apa deh. ya silakan Pak Alvin. Makanya tadi ada guru agama yang Iya, merangkap pelajaran lain, iya. itu juga ada regulasi kebijakan Oke. juga. Jadi guru agama walaupun dia sarjananya S1 agama, itu dia kalau sudah mengajar di mata studi lain yang di bawah Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, itu boleh mengikuti PPG-nya di kita. Seperti itu. Misal dia guru agama. Ini banyak juga pertanyaan ini ke saya. Iya. Itu guru agama, dia merangkap sebagai guru kelas atau mata pelajaran lain di suatu sekolah. Nanti dia bisa dapat program PPG-nya atau dapat serdiknya itu yang diajar mata pelajaran lain tersebut. Oke. Seperti itu, Bu. Oke. Karena banyak itu di daerah-daerah terpencil, Iya. banyak yang merangkap juga seperti itu. Nah, itu juga difasilitasi. Iya. Iya, seperti itu. Agar semuanya terpenuhi Betul, begitu ya. ah. Nah, ini nih yang mungkin agak lupa nih. Nah, untuk usia sendiri nih, usia dari guru sendiri ketika mereka mengikuti PPG ini apakah ada batas usianya? Kan Nggak. ada nih, ada guru-guru yang ya guru-guru senior lah Iya. kalau mau dikatakan. Mereka belum bersertifikasi nih. Apakah mereka masih bisa ikut? Masih, Bu. Masih ya? Iya. Oke. Maksimal itu 55. 55 tahun. Iya. Oke. Berarti dari selesai dari umur ya dari guru itu sampai usia 55 tahun. 55 tahun, iya. Berarti masih bisa mengikuti bisa. ya pendengar podcast ya. Disampaikan oleh Pak Ovin dan juga Pak Harman masih bisa mendaftar untuk Anda yang ingin mempunyai sertifikasi guru ya. Nah, ini untuk batas usia sudah. Nah, bagaimana peran kepala sekolah nih untuk mendukung program yang akan diikuti guru tersebut untuk mengikuti PPG? Mungkin mendukungnya tuh mungkin salah satunya memberikan izin Iya, atau betul. gimana? Memberikan yang jelas kalau untuk peran kepala sekolah itu yang lebih dominan itu memberikan izin dan memberikan hak atau jam di Dapodik untuk memenuhi sertifikasi guru tersebut. Nah, ini kan mereka udah dikasih izin, sudah daftar, sudah mengikuti. Apakah ini otomatis mereka lolos? Kalau mereka sudah mengikuti seluruh serangkaian pendidikan profesi guru, mengerjakan seluruh modul, mengerjakan jurnal, membuat video mengajar selama berapa menit seperti itu kan, dan ujian PPG itu hampir 95% lolos. Iya, berarti mungkin Pak Ovin bisa sampaikan ke kita semua tutorialnya seperti apa biar mereka yang lagi nonton nih tahu nih tutorialnya agar saya bisa lolos tuh apa nih. Ya, oke. Kalau sebenarnya kalau tutorial sih nggak ada ya, Bu ya Nggak ada sebenarnya. ya? Tapi yang jelas mereka ikuti aja itu apa namanya dari rangkaian tadi, kerja modul, buat jurnal, buat video, lalu terakhir ikuti ujian UKPPG namanya seperti itu. Ujian, berarti mereka ikut ujian lagi. Iya, itu nanti diawasi oleh tim-tim dari pusat. Seperti itu. Ujian itu kalau udah kayak gitu 95% lah lolos Iya. dari serangkaian Oke, itu. baik. Sahabat podcast dimanapun berada masih bersama Pak Harman dan juga Pak Ovin, kita bahas tentang PPG ya, Jalan Menuju Guru Profesional dan Tunjangan Profesi Guru. Nah, ini kan memang betul ya Pak Harman, Iya. guru itu perlu ditingkatkan kompetensinya ya. Sangat betul. Karena guru itu kan panutan ya. Kalau guru yang luar biasa kan pasti memberikan yang terbaik untuk Betul. anak-anak muridnya. Nah, selama ini ketika Pak Harman atau Pak Ovin turun langsung ke lapangan ini, apakah ada saran dari guru-guru yang sudah mengikuti, saran ke depannya bagaimana, atau mungkin ada kendala yang mereka hadapi yang biasa sering dijumpai seperti itu? Mungkin dari Pak Suarman dulu. Ya, Sebenarnya kalau kendala biasanya tuh terkait dengan
untuk program PPG ini sendiri adalah berkaitan dengan pemenuhan jam mengajarnya yang seharusnya terpenuhi 24 JP per minggu. Guru tersebut yang telah selesai mengikuti PPG ini belum terpenuhi. Itu kembali daripada kita sendiri bagaimana bisa mengoptimalkan beban mengajar keseluruhan dalam pemenuhan jam mengajar. Tidak hanya melalui pembelajaran intrakurikuler, tetapi juga kokurikuler dan tugas-tugas tambahan yang lain seperti menjadi pengelola perpustakaan, pengelola lab, dan juga menjadi guru wali untuk jenjang SMP dan jenjang SMA. Dan tentu juga memang diharapkan perlu berkoordinasi kembali dengan dinas karena berhubungan dengan distribusi guru ini. Kalau memang sudah banyak guru-guru yang di situ dan duluan mendapatkan sertifikasi duluan terpenuhi 21 JP, maka ya agar itu bisa terpenuhi juga bisa mencari sekolah-sekolah lain yang memang masih kekurangan guru. Iya, Pak Ovin mau ditambahkan? Cukup kok. Ya. Nah, ini kan kita bersandar pada Astacita nih. Ya, betul. Iya, ini kan pasti peran PPG sendiri kan pasti berlandaskan untuk mencetak generasi penerus atau generasi Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, ini peran PPG juga penting ya untuk mencetak anak-anak kita untuk menuju ke situ ya. Ya. Iya, baik sahabat podcast RRI Net di manapun berada, sebelum kita closing nih, kita minta pesan dari Pak Arman juga Pak Ovin ya, pesan yang ingin disampaikan untuk para guru ya, atau mungkin juga bagi mahasiswa nih Iya, yang betul. bercita-cita menjadi guru, jangan ragu-ragu ya, Iya. guru itu profesi yang mulia. Betul. Iya, mungkin dari Pak Harman dulu nih pesan dan harapan ke depan agar proses ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Silakan Pak Harman. Ya, baik, terima kasih untuk sahabat podcast RRI Manokwari dimanapun berada. Tadi saya sebenarnya mau sampaikan memang di Iya. akhir nih, bahwasanya program pendidikan profesi guru itu ada dua. Ada PPG prajabatan dan juga PPG dalam jabatan. PPG prajabatan adalah untuk adik-adik mahasiswa yang sudah selesai menyelesaikan program S1 pendidikan. Iya. Namun agar bisa langsung ditugaskan menjadi guru, maka segeralah mengikuti program PPG prajabatan. Dan silakan berkoordinasi dengan kampus-kampusnya karena untuk informasi ini sudah dikomunikasikan dengan kampus-kampus perguruan tinggi bidang pendidikan terkait dengan PPG prajabatan. Lalu untuk guru-guru yang kami harapkan bergabung di dalam PPG dalam jabatan, jangan takut, bahwasanya ketika telah memenuhi syarat silakan langsung melakukan pendaftaran. Buka akun SIM PKB-nya. Apabila lupa akun SIM PKB ataupun lupa passwordnya, silakan berkoordinasi dengan dinas ataupun dengan kami melalui ULT kami namanya Perahu Layar. Silakan ada di laman website kami, silakan mengajukan aduannya sehingga kami bisa tindak lanjuti terkait dengan kendala guru-guru yang mengalami hambatan di dalam pendaftaran program PPG. Lalu selanjutnya juga kepada teman-teman guru semuanya bahwa kami dari BGTK Provinsi Papua Barat setiap layanan terkait dengan PPG maupun program lainnya sifatnya adalah gratis. Pendampingan kami gratis, jangan khawatir, silakan langsung saja berkomunikasi dengan kami. Ketika ada oknum-oknum yang menyatakan bisa membantu, sebenarnya itu tidak tepat karena untuk verifikasi ini berlapis-lapis. Ketika verifikasi sudah di BGTK Papua Barat, nanti verifikasinya lagi ada di LPTK. Sepanjang memenuhi syarat, jangan takut, pasti Bapak dan Ibu bisa mengikuti program PPG ini dengan baik. Oke, Pak Ovin silakan. Ya, sobat podcast RRI Manokwari, saya menyampaikan pesan-pesan saya singkat aja untuk bagi guru-guru yang menjadi sasaran atau mau berminat untuk mengikuti PPG di
maksimalkan waktunya karena waktunya ini sampai batas waktunya tanggal 7 Agustus. Berarti 1 minggu ke depan nih. 1 minggu ke depan. Berarti harus cepat-cepat harus nih. cepat-cepat karena untuk berikutnya saya juga belum tahu ini kapan lagi Ini akan kesempatan emas. Betul, Iya. jadi kita nggak tahu kapan ini Iya. dibuka lagi seperti itu. Jangan sungkan-sungkan menghubungi kita, betul apa yang disampaikan sebelumnya di ULT kita atau unit layanan terpadu kita itu di Perahu Layar, atau menghubungi secara langsung ke saya juga bisa untuk melakukan pendampingan. Saya 24 jam kalau untuk PPG. 24 jam. Iya, untuk Siap PPG sedia aja melayani tapi. Anda. Iya. Iya. Baik, terima kasih untuk Pak Alvin dan juga Pak Harman, sobat podcast RRI Net dan juga sobat pendidikan pastinya ya. Program pendidikan profesi guru ini juga merupakan kesempatan yang sangat berharga, kesempatan emas pastinya ya bagi para guru untuk meningkatkan kompetensinya dan juga sekaligus memperoleh pengakuan sebagai tenaga profesional ya. Dan Balai Guru juga Tenaga Kependidikan Provinsi Papua Barat ya akan terus berkomitmen mendampingi seluruh rangkaian proses penjaringan dan juga pendaftaran program PPG agar semakin banyak guru yang memperoleh sertifikat pendidikan. Sama yang disampaikan oleh Pak Alvin, jangan lupa nanti batasnya tanggal 7 Agustus 2026 ya. Ya, kita sama-sama wujudkan guru yang profesional, sejahtera, dan mampu menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Dan tentunya sekali lagi untuk kedua narasumber, terima kasih informasi wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya menjadi guru profesional membutuhkan komitmen ya. Membutuhkan komitmen untuk terus belajar dan juga mengembangkan diri. Salah satunya adalah melalui program profesi guru. Saya Nelly Mansora, terima kasih sudah bersama. Selamat siang dan sampai jumpa.